Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya sebagai Gembala Sidang telah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Indonesia. Nah, sebagai umat yang mematuhi aturan-aturan bangsa, maka saya mengajak semua jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing selama waktu yang ditentukan di pemerintah tanggal 3 sampai 20 Juli. Kita berdoa supaya ibadah di rumah ini tetap seperti apa yang kita alami di gereja tanpa mengurangi rasa hikmatnya. Kita sangat menghormati pemerintah, karena pemerintah adalah Bapa kita semuanya. Mari bersama-sama kita patuhi hukum negara dan kita akan kembali beribadah di gereja setelah peraturan itu selesai berlakunya. Demikian dari saya, Gembala Sidang GKN Kalvari, menyambut dengan penuh hormat apa yang pemerintah sampaikan kepada gereja. Terima kasih, selamat beribadah hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Doa kami untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah. Mari selalu berada dalam kondisi sehat dan sukacita. Pagi hari ini mari datang menyembah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk disembah. Dengan segenap hati kita dan hidup kita, mari datang kepadanya, menyembah kepadanya dengan sepenuh hati kita. Amin. Bapakku datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bapakku Ibu
Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan dan kita minta hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu dan mendengar firman Tuhan, ajar kami pagi hari ini, tuntun kami pagi hari ini, segarkan kami pagi hari ini, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan di pagi hari ini Tuhan, itu sungguh-sungguh menguatkan hidup kami, menguatkan perjalanan kami menghadapi hari-hari yang sulit yang ada di hadapan kami. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja ya Tuhan, dan biar Engkau yang menolong, menuntun setiap kami dan berbicara dalam setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami menyerahkan pembacaan firman pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari sama-sama saya ajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Selah. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-16, persis kata terakhir sebelum masuk ayat 17 itu ada kata Selah. Apa maksud dari Selah ini? Nah, sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang Selah ini, kita sudah sampai pada pertengahan tahun. Tak terasa, waktu begitu cepat berjalan, rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, melewati tahun baru, ternyata hari-hari ini kita sudah sampai pada pertengahan tahun, ya. Dan kita akan segera mengakhiri tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita meneruskan perjalanan kita di fase kedua dari tahun 2021 ini, mari saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian tentang Selah ini. Ya. Selah itu kalau di dalam bahasa Ibraninya itu merupakan sebuah tanda musik. Ya, kalau saudara Bapak Ibu belajar seni musik, Bapak Ibu menemukan beberapa simbol-simbol dalam seni musik itu. Misalnya kunci G, ya, kunci yang di awal, katakan begitu. Nah, saudara, Selah ini merupakan salah satu tanda musik yang dipakai dalam ibadat-ibadat atau dalam lagu-lagu penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dan ini untuk menunjukkan berhenti dan dengarkanlah. Jadi kurang lebih kata-katanya seperti itu. Selah itu artinya berhenti dan dengarkanlah. Selah itu juga bisa berarti istirahat dan merenungkannya. Ya. Selah itu juga dipakai di dalam transaksi keuangan, transaksi ekonomi, di mana uang, makanan, barang berharga ditimbang dalam sebuah neraca gantung untuk menentukan nilainya. Ya, jadi timbang berapa beratnya, kemudian hal itu ditentukan nilainya, dari beratnya itu ditentukan sebuah nilainya. Nah, mereka biasanya dalam menentukan nilai itu mereka menggunakan kata Selah yang berarti menghitung dengan cermat dan merenungkan pernyataan sebelumnya. Nah, apa maksudnya Selah ini dengan pernyataan tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah sampai pada pertengahan tahun? Saudara, Selah berarti bahwa kita ini sedang berhenti dan merenungkan atau kita menghitung ulang, merenungkan pernyataan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan istilah itu berarti kita sebenarnya Selah itu seperti sebuah istirahat atau break. Break sejenak dari semua kesibukan, break sejenak dari perjalanan kita, melihat lagi ke belakang untuk kita melangkah lagi ke depannya. Jadi kita berhenti sejenak, berdiam diri sejenak, beristirahat sejenak sebelum kita menjalankan langkah kita di hari-hari yang ke depan lagi. Itulah kurang lebih yang dinamakan dengan Selah. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan konteksnya seperti apa, mari kita lihat sama-sama di pasal yang ke-77 tadi yang kita baca. Dalam pasal yang ke-77, menarik kalau kita melihat dalam Alkitab kita, itu pasal 77 itu dibagi dalam 3 bagian. Secara strukturnya seperti itu.
Ditulis oleh seorang Asaf, pemazmur, penulis pemazmur yang biasa menuliskan banyak sekali mazmur-mazmur juga di dalam kitab Mazmur ini. Kalau kita lihat di dalam pasal 77 ada 3 bagian. Bagian yang pertama dari ayat kedua sampai ayat yang ke-11. Itu Mazmur yang bagian yang pertama, strukturnya seperti itu. Bagian kedua adalah bagian yang kita baca tadi, ayat ke-12 sampai 16, dan bagian yang ketiga itu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Jadi secara keseluruhan Mazmur 77 dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian pertama, kalau Bapak Ibu membaca, saudara membaca kitab pasal 2 sampai ayat 11, kita menemukan kata-kata yang tidak menggembirakan. Jadi kalau kita sepintas melihat bahwa Asaf ini dalam kondisi yang sedang tertekan. Dia mengalami masalah yang berat. Bukan hanya Asaf mungkin, tapi bangsa Israel pada waktu itu sedang menghadapi masalah yang berat. Asaf berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring, dikatakan di ayat yang kedua, dalam hari kesusahan mencari Tuhan. Tapi seolah-olah kalau kita melihat di sini di ayat yang kedua sampai ayat yang 11, kita melihat seolah-olah Tuhan itu diam. Tuhan tidak merespon. Tuhan seolah-olah kayak menutup matanya, menutup telinganya terhadap seruan dan doa yang dinyanyikan oleh Asaf ini. Sehingga ayat 10-11 Asaf menuliskan satu kata-kata yang pesimis kalau boleh dibilang. Seperti apa kata-katanya? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Asaf merasa dalam satu kondisi tekanan yang berat, dan ketika dia lari sama Tuhan, dia tidak menemukan jawabannya. Ketika dia mencoba mendekati kepada Tuhan, Tuhan seolah-olah berdiam diri, tidak mau meresponi apa yang menjadi keluhan dari si Asaf ini. Nah, hal yang berbeda kita menemukan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-17 sampai 21, apalagi bagian yang terakhirnya di ayat yang ke-21 dikatakan apa? Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Ada satu perbedaan, ada satu kekuatan ketika Asaf menulis di ayat yang ke-17 sampai ke-21. Sangat berbeda. Mengapa bisa demikian? Mengapa di pasal 2, di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11 kita membaca kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang sulit, kata-kata yang susah. Tapi justru di ayat yang ke-17 sampai 21 kita mendapatkan pernyataan-pernyataan Asaf yang berbeda, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan optimisme, yang penuh dengan satu semangat yang tinggi tentang Tuhannya. Ternyata kalau kita mempelajari, kuncinya adalah di ayat yang kita baca tadi, yaitu di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 tadi. Kuncinya adalah ayat itu 12 sampai ayat yang ke-16. Kuncinya adalah ketika Asaf melakukan yang namanya sela dalam kehidupannya. Ketika hidup semakin tidak dipahami, tekanan semakin berat, kesulitan semakin menghadang di depan kita, Asaf melakukan yang namanya sela. Dan begitu Asaf melakukan sela, dia menemukan Tuhan. Dia melihat perspektif Tuhan yang berbeda. Dia menemukan kekuatannya dia lagi. Dia menumbuhkan kembali semangatnya, imannya bertumbuh lagi, sehingga akhirnya dia bisa menuliskan satu pernyataan-pernyataan yang berbeda di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Jadi saudara, kita pelajari hari ini bahwa penting sekali dalam hidup untuk kita melakukan yang namanya sela. Kita penting sekali untuk kita melakukan berhenti sejenak dari semua kesibukan, berhenti sejenak dari semua pikiran-pikiran negatif yang mungkin merasuki pikiran kita hari-hari ini, untuk kita kemudian merenungkan tentang Tuhan lagi, melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau, baik dalam kehidupan kita maupun terhadap orang-orang yang kita kenal. Sela, disitulah pentingnya untuk kita lakukan. Sela adalah waktu di mana kita berhenti sejenak, kita merenungkan, kita mengingat, kita mendengarkan kembali firman-firman Tuhan, kita membangun kembali iman kita. Itulah yang dinamakan dengan sela. Nah saudara, dalam situasi tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, bukankah kita semua membutuhkan sela dalam kehidupannya kita? Dalam kehidupan yang kita sedang jalani hari-hari ini, dengan tantangan-tantangan, berita-berita buruk yang senantiasa kita hadapi hari-hari ini, banyak orang meninggal, orang-orang yang kita kenal kehilangan, dan lain sebagainya. Bukankah itu semua menakutkan bagi kita? Menggetarkan iman kita? Menciutkan hati kita? Membuat kita menjadi tawar. Kenapa Tuhan seperti ini?
Angka-angka yang seharusnya bisa menurun, angka-angka COVID atau pasien yang bisa menurun, sekarang tiba-tiba semuanya meningkat. Dengan semua kegentaran-kegentaran yang ada, pertanyaannya apa yang kita lakukan? Kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Tapi rasa-rasanya tantangan-tantangan kita hadapi semakin hari semakin berat. Nah, pada saat seperti itu, penting sekali untuk kita melakukan yang namanya sela. Kita penting sekali untuk kita melakukan sela supaya kita diingatkan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita dikoreksi, kita di-charge kembali untuk kita memiliki kekuatan melangkah di hari-hari yang kita hadapi ini. Saudara, hari-hari yang akan kita jalani merupakan hari-hari yang akan sangat-sangat berat. Tidak akan lebih mudah hari-hari yang kita jalani. Tidak akan lebih ringan hari-hari yang kita jalani. Nah, karena itu saudara-saudara, kita perlu memiliki kekuatan. Kita perlu punya kekuatan untuk kita bisa melangkah dengan iman, dengan kuat, dengan keberanian. Nah, karena itu kita perlu melakukan sela. Kita perlu mengingat, menyebut, merenungkan, dan mengakui semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ke-12 sampai ayat yang ke-16, kita menemukan ada 3 hal yang Asaf kerjakan di dalam waktu sela yang dilakukannya. Yang pertama, lihat sama-sama di ayat ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Artinya apa? Di dalam masa sela yang sedang dilakukan oleh Asaf ini, Asaf bukan hanya berdiam diri saja, tapi Asaf memilih untuk mengingat semua perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita sedang melakukan sela atau ketika kita bingung dengan situasi yang kita hadapi, tekanan berat sedang kita hadapi, pilihlah untuk mengingat semua perbuatan Tuhan dalam hidupnya kita. Bukankah ketika kita ada hari ini semua karena Tuhan? Bukankah ketika kita ada hari-hari ini semua karena seizinnya Tuhan? Bukankah itu perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Ketika semua lagi susah hari-hari ini, tapi kita masih bisa berdiri, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa hidup hari-hari, kita masih bisa bergerak, semua hanya karena Tuhan. Bukankah itu karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Saudara, bukan hanya berdiam diri saja, tapi mari kita mengingat semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ingat momen-momen di mana Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, menguatkan dan menghiburkan kita. Itulah yang kita lakukan dalam masa-masa selanya kita. Yang kedua, saudara, mari kita sama-sama lihat di ayat yang ke-13. Aku hendak menyebut segala pekerjaan Tuhan, segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Asaf bukan hanya mengingat, tapi dia juga memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang. Saudara, dalam Yosua 1 ayat 8, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, ada satu perintah yang Tuhan katakan kepada Yosua secara khususnya. Yosua pada waktu itu sedang gentar, dia menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar, dalam kondisi takut berhadapan dengan musuh, situasi yang baru, semuanya membingungkan bagi dia. Ada satu perintah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara, sampai hari ini bangsa Israel masih mempraktekkan hal ini. Mereka memperkatakan dengan perkataan mereka secara lisan tentang firman-firman Tuhan itu. Saudara, ketika saudara sedang melakukan sela, saudara bukan hanya mengingat perbuatan Tuhan, tapi yang penting juga untuk saudara lakukan adalah memperkatakan firman. Ketika saudara mendapatkan satu firman, perkatakan firman tersebut. Perkatakan firman tersebut. Perkatakan bahwa Tuhan itu baik. Perkatakan bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Perkatakan segala sesuatu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu, ada satu kekuatan yang muncul dari dalam hidupnya kita. Karena apa, saudara? Perkataan kita itu memiliki kuasa. Apalagi ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Maka perkataan firman Tuhan itu bukan hanya keluar dari dalam hati kita, tapi kita dengarkan kembali lagi ke dalam dirinya kita, sehingga kita menjadi kuat karena perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Jadi saudara, dalam sela ada 3 hal. 2 sudah kita pelajari. Yang pertama, mengingat semua perbuatan Tuhan. Kita ingat, kita renungkan semua perbuatan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan.
Dan yang ketiga adalah kita mengaku. Kita mengaku, di ayat yang ke-15 dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Asaf mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupannya kita. Jadi saudara, 3 hal yang harus saudara praktekkan di dalam masa-masa Selah ini. Mengingat, memperkatakan, dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya kita. Saudara, ketika engkau sedang menghadapi tantangan berat dalam hidupmu, ketika banyak hal yang tidak engkau pahami hari-hari ini, ketika engkau gentar dengan situasi-situasi yang ada, berita-berita yang banyak datang mengkhawatirkanmu, membuat engkau takut, membuat engkau menjadi tawar hati dengan semua situasi yang ada, pilihlah waktu untuk Selah. Datang sama Tuhan, ingat semua perbuatan Tuhan, belajar memperkatakan firman, dan akui Dia dengan sepenuh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Engkau akan timbul lagi satu iman yang baru dalam Tuhan. Sehingga akhirnya engkau akan bisa berkata, engkau akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Saudara, Selah itu menolong kita, meluruskan kembali jalannya kita, memfokuskan kita lagi pandangan kita yang selama ini pandangan kita kabur, difokuskan kembali. Tulang-tulang kita yang kering, disegarkan kembali. Semangat kita yang patah, dikuatkan kembali. Selah, mengingat, merenungkan, dan kemudian kita menimbang ulang segala sesuatunya lagi. Saudara, apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Mungkin mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam hidupmu, menghadapi persoalan-persoalan yang berat, hari-hari yang berat, hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Mari ambil waktu untuk Selah. Mari ambil waktu untuk mengingat semua perbuatan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang dalam hidupmu, dan mengakui bahwa kedaulatan dan ketetapannya lah yang paling benar, paling adil, paling baik untuk hidupnya kita. Mari belajar Selah. Tuhan Yesus memberkati. Akan mudah bagi kita untuk mengatakan aku akan setia ketika keadaan kita baik-baik saja, ketika semuanya nyaman-nyaman saja. Tetapi bagaimana ketika keadaan terbalik, ketika sekeliling kita membatasi kita dan mengancam kita, atau ketika kesempatan seakan tidak terbuka untuk kita? Akankah kita tetap bisa mengatakan, aku akan setia Tuhan, bahkan sampai aku akhir menutup mata, aku akan setia melayani Engkau? Mari kita pegang janji kita, janji kepada Tuhan untuk tetap setia. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu. Apapun kondisi kita, Tuhan tahu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, ini kami, Tuhan. Ajak kami untuk memegang janji kami, ya Pak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hari ini mengajar kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa penting untuk dalam hidup kami untuk kami melakukan sela. Kami berhenti sejenak. Kami meninggalkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami ya Tuhan, dan mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan, semua keajaiban-keajaiban yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk memperkatakan firman-Mu dan mengakui dan mempercayai bahwa ketetapan-Mu dan kebenaran-Mu itulah yang paling benar, paling adil, paling baik untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, di rumah-rumah dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan Yesus, ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan berat dalam kehidupan mereka, ketika mereka khawatir, ketika mereka gentar dengan situasi-situasi yang ada di sekitar mereka hari-hari ini. Tuhan, kuatkan mereka, ajar mereka untuk bisa melakukan sela, ajar mereka untuk percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatunya, bahwa ketetapan-Mu, kekuatan-Mu itu adalah yang akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi bangsa kami ya Tuhan, di mana angka penderita COVID semakin tinggi dan semakin besar. Tuhan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami mohon hikmat Tuhan turun untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil suatu langkah yang tepat, keputusan yang tepat untuk bisa menurunkan angka-angka yang hari-hari ini Tuhan begitu tinggi. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang memberikan keberanian, Engkau memberikan kemampuan untuk mereka bisa melihat apa yang harus dikerjakan. Dan kami juga berdoa ada satu kesatuan dari pihak pemimpin yang paling tinggi sampai yang paling rendah, untuk mereka bisa bersama-sama mengurangi angka-angka yang ada ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh bangsa kami Tuhan, untuk masyarakat yang di bangsa kami. Tuhan, berikan kedisiplinan, roh yang rela untuk taat, untuk mau dengar-dengaran akan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah hari-hari ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya proses dari PPKM darurat ini boleh berjalan dengan baik, dan kemudian itu berhasil menurunkan angka-angkanya sehingga tidak perlu lagi diperpanjang ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan berat, yang sedang menghadapi tantangan-tantangan baik itu dalam pekerjaannya, rumah tangganya, ekonominya, ataupun mereka sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan supaya pertolongan-Mu nyata atas kehidupannya mereka. Kami berdoa supaya berkat kesehatan, berkat makan minum senantiasa Kau limpahkan di atas rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Untuk yang sedang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan. Yang sedang mengalami kesulitan ya Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang berbeban berat Tuhan, Kau yang tolong menghiburkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau yang berjalan di depan mereka, menyertai kehidupan langkah mereka dan menuntun mereka senantiasa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu dan berdoa terus supaya pelayanan di gereja ini bisa berjalan dengan baik, bahwa semua orang bahu-membahu untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, berterima kasih dan menyampaikan seluruh permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.